Selamat datang di channel Peduli Lingkungan Visual Suara bagi Bumi yang Lebih Lestari. Di sini, kami berbagi inspirasi, edukasi, dan aksi nyata untuk menjaga kelestarian alam demi generasi sekarang dan yang akan datang. Mari bersama kita wujudkan perubahan, karena bumi butuh kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, biar channel ini lebih berkembang. Sesar Lembang, sesar aktif di Jawa Barat. Patahan Lembang bahasa Sunda. Lepate Lembang, aksara Sunda, atau sesar Lembang adalah sebuah patahan geser aktif yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sesar Lembang mengalami pertemuan dengan sesar Cimandiri di Padalarang. Patahan ini memanjang dari Padalarang hingga Jatinangor yang kira-kira memiliki jarak sekitar 29 km. Gunung Batu merupakan titik akhir dari patahan Lembang di Lembang, tepat berada di belakang gunung, dinamai berdasarkan kawasan Lembang, salah satu kecamatan di Bandung Barat. Tahun diketahui 1940, koordinat 64949 S1073808E. Negara Indonesia, wilayah Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat. Karakteristik elevasi 40,0-1600 m 1300 sampai 5.200 ft. Jajaran Gunung Sunda bagian dari Sabuk Alpida. Segmen Sesar Lembang bagian barat, Sesar Lembang bagian timur. Panjang 29 km, 18 Mei strike right lateral strike slip. Tektonika lempeng-lempeng Sunda. Status aktif gempa bumi, sekitar 1600 Masehi, jenis krustal pergerakan 1, 95 sampai 3, 45 mm tahun umur Pleistosen. Menurut BMKG, patahan ini bisa menyebabkan gempa berkekuatan sekitar 6,8 hingga 7 pada skala magnitudo, dengan waktu pengulangan gempa besar setiap 170 sampai 670 tahun sekali. Sesar Lembang sendiri terbagi menjadi dua segmen bagian, yakni segmen barat dan segmen timur, sehingga gempa yang diakibatkan memiliki skala yang berbeda-beda. Pergerakan sesar Lembang mencapai 3 mm atau tahun, akan tetapi segmen-segmennya memiliki pergerakan tersendiri sehingga pergerakan sesar Lembang tidak sempurna. Meski begitu, kecepatan pergerakan sesar Lembang selalu berubah-ubah. Sebuah riset melakukan penggalian paleoseismologi pada sesar Lembang dan menemukan bukti adanya 3 gempa bumi besar pada abad ke-15. 2300 sampai 60 Masehi dan 19620 sampai 19140 BP. Gempa bumi tahun 2300 sampai 60 Masehi mempunyai perpindahan vertikal terukur sebesar 40 cm yang konsisten dengan gempa berkekuatan 6,5 MW. Dengan menggunakan mesin Open Quake model gempa bumi global, diperkirakan bahwa 1,9 sampai 2,7 juta orang di wilayah metropolitan Bandung akan terpapar guncangan tanah yang lebih besar dari 0,3 G atau setara dengan VEIEX pada skala MMI. Dalam sebuah skenario, jika terjadi gempa berkekuatan 6,6 di sesar Lembang,
maka 1,9 juta orang bisa mengalami guncangan tanah tingkat tinggi. Jika terjadi gempa berkekuatan 7, maka 2,7 juta orang bisa mengalami guncangan tanah tingkat tinggi. Sesar Lembang adalah pemetaan pertama sumber gempa bumi kerap dangkal di Pulau Jawa, pulau terpadat di dunia dan salah satu wilayah yang paling aktif secara seismik. Sesar Lembang dan sesar lainnya di Pulau Jawa kemungkinan besar menimbulkan risiko tinggi tidak hanya bagi kota Bandung, namun juga banyak wilayah perkotaan besar lainnya di Pulau Jawa. Pembentukan hipotetis. Terbentuknya patahan lembang belum bisa dipastikan kapan terbentuknya. Banyak hipotesis mulai bermunculan secara geologi. Hipotesis 1. Terbentuknya patahan lembang diduga terbentuk akibat ekstruksi magma ke permukaan bumi yang mengisi suatu lembah dengan adanya gaya tektonik yang bersifat konvergen. Tumbukan lempeng tersebut mengakibatkan terangkatnya sebagian lembah tersebut sehingga membentuk susunan tebing yang curam. Hipotesis 2. Patahan lembang diduga terbentuk akibat adanya aliran magma akibat letusan Gunung Tangkuban Parahu yang mengisi lembah. Aliran magma akibat adanya gaya tektonik. Terjadi pengangkatan sebagian lembah tersebut membentuk susunan tebing yang menjulang dan memanjang tersebut. Kedua hipotesis ini diperkuat dengan litologi dari patahan lembang tersebut yang tersusun atas batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang hanya terbentuk akibat proses pendinginan magma, sehingga hipotesis mengenai magma yang mengisi suatu lembah, terangkat, dan membentuk patahan lembang merupakan hipotesis yang dapat diterima sampai saat ini. Hipotesis 3. Gunung Sunda. Letusan Gunung Sunda juga diduga-duga menjadi penyebab dari terbentuknya patahan lembang. Terbentuknya diperkirakan hampir bersamaan dengan terbentuknya Danau Bandung Purba. Patahan lembang bersama dengan Danau Bandung Purba terbentuk dari letusan Gunung Sunda sekitar 105.000 tahun lalu. Gunung Sunda saat itu diperkirakan memiliki tinggi sekitar 4.000 mdpl. Karena letusannya yang sangat dahsyat, 2/3 bagian gunung runtuh dan ambruk di utara gunung, sehingga terbentuklah patahan lembang. Sedangkan selatan gunung membentuk cekungan, bandung dan kaldera yang sangat besar. Panjang sesar Lembang. Saat ini memang sudah ditentukan bahwa panjang sesar Lembang adalah 29 km. Akan tetapi, sebelumnya Google Maps telah mengungkap bahwa panjang sesar Lembang adalah 22 km melalui citra satelit. Riset lain juga mengatakan bahwa panjang sesar Lembang adalah antara 20 sampai 27 km. Sebuah teknologi mutakhir yang dibantu teknologi penginderaan jarak jauh LIGA, Light Detecting and Ranging, memperkirakan bahwa total panjang sesar Lembang yang diketahui adalah 29 km karena dari barat sesar Lembang membentang dari daerah Padalarang, kemudian melewati Ngamprah, Cihideng, Lembang, dan Bukit Batu Lonceng, Himnyan, sedangkan timur melewati desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, hingga Kabupaten Bandung. Terima kasih sudah menonton dan peduli terhadap lingkungan serta potensi bencana di sekitar kita. Sesar Lembang bukan hanya cerita geologi, tapi juga pengingat bahwa kita harus lebih siap dan menjaga alam sekitar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten edukatif lainnya tentang lingkungan dan kebencanaan. Yuk, jadi bagian dari perubahan karena menjaga bumi, tanggung jawab kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.